Bab 94. Dendi. Gue bisa jelasin. Tik. Ucap gue. Gue takut banget kalau dia sampai marah karena foto tersebut. Gue berjalan mendekat ke arah dia. Lalu. Hehehehe. Si cantik malah terkekeh. Tapi gue tahu dia cuma pura-pura aja kayak gitu. Aslinya pasti dia lagi sedih banget. Ayo kita cari tempat yang tenang. Gue akan jelasin semuanya. Gue meraih pergelangan tangan si cantik. Gue geret dia agar keluar dari rumahnya Pak RT. Kita hampir nyonong pergi. Tetapi kemudian. Kalian mau kemana? Lantang Pak RT. Saya mau ngajak si cantik pergi dari sini, Pak. Jawab gue. HP saya dibalikin dulu lah. Anjir. Ternyata dia juga. Samar-samar gue mendengar si cantik bicara kayak gitu. Si cantik pun nembakin HP-nya Pak RT. Setelah itu, gue dan dia beneran cabut dari rumahnya Pak RT. Gue ajak si cantik masuk ke dalam mobil. Gue melajukannya menuju ke alun-alun kota. Karena gue ingin bicara lebih dulu ke si cantik sebelum nganterin dia pulang. Gue mau ngejelasin semuanya. Kuy, kita duduk di sana. Ajak gue setelah kami sampai ke tempat tujuan. Gue menuding bangku yang bertengger di bawah pohon jengkol. Si cantik patuh. Dia langsung ngikutin langkah gue. Lalu sama-sama duduk di bangku tersebut. Gini, Tik. Gue mau ngejelasin semuanya. Gue memulai obrolan. Tapi pertama-tama, gue mau minta maaf dulu sama lo. Karena mungkin kejujuran yang akan gue ceritain ini bakal nyakitin hati lo. Tutur gue. Dan si cantik hanya diam mendengarkan. Foto yang lo lihat tadi, dan wanita yang ada di dalam foto itu, dia bukan lo. Namanya Nadine. Wajahnya memang mirip sama lo. Lo ingat enggak? Waktu lo ketabrak becak dulu. Tanya gue. Si cantik terkekeh. Berarti tandanya dia ingat. Dulu pas di rumah sakit, gue salah mengenali orang. Gue ngira dia adalah lo. Dan sejak saat itu, gue selalu nganggep dia adalah lo. Tapi sumpah, Tik, gue benar-benar nggak tahu kalau kalian adalah orang yang berbeda. Karena memang dia pun juga sedang mengalami amnesia. Jadi dia juga nggak tahu. Dia bukanlah Elo. Elo bingung nggak dengan penjelasan gue. Hehehehe. Dia terkekeh. Kayaknya dia bingung. Tapi bodoh amatlah. Yang penting gue udah berusaha ngejelasin. Dan karena ketidaktahuan gue itu, kesalahpahaman itu, akhirnya gue malah jadi nikahin dia. Jadi foto yang lo lihat tadi adalah momen foto pernikahan kami. Terang gue dengan gamblang. Gue minta maaf banget ya, Tik. Gue benar-benar nggak sengaja ngelakuinnya. Dan gue sangat merasa bersalah. Enggak cuma sama lo, tapi sama dia juga. Gue udah sama aja hianatin kalian berdua. Dan sekarang gue bingung banget. Gue nggak tahu mesti gimana buat ngadepin kalian berdua. Gue... Sretit. Tiba-tiba si cantik ngelus kepala gue. Ucapan gue pun otomatis terhenti. Kayaknya dia lagi berusaha ingin membuat gue tenang. Lo nggak marah sama gue? Tanya gue sambil menatap wajahnya. Hehehehe. Dia malah terkekeh sambil berekspresi ceria. Gue pun jadi bisa sedikit lega. Setidaknya, dia nggak membenci gue. Dia. Handphone gue bergetar. Gue langsung merogohnya dari kantong celana. Rupanya ada telepon dari Nadine. Tik, ini ada telepon dari Nadine. Gue boleh nerimanya? Gue lebih dulu minta izin sama si cantik. Soalnya kan gue lagi sama dia. Takut dia marah. Hehehehe. Si cantik terkekeh. Itu artinya boleh. Maka gue pun segera mengangkat panggilan dari Nadine. Halo, Din. Sapa gue ke istri gue yang kedua. Halo,
Mas Atta? Mas Atta buruan balik ke sini. Gih. Aku mau curhat sesuatu sama Mas Atta. Ucap Nadine di seberang telepon. Curhat apaan? Lo terjerat hutang pinjol? Gue berusaha menebak. Bukan, Mas. Terus, Mas Atta kesini dulu. Nanti aku bakal cerita. Ya, nanti gue akan ke situ. Tapi nanti ya. Sekarang gue lagi ada keperluan. Gue nggak terang-terangan bilang kalau gue lagi sama si cantik. Gue masih berusaha menjaga perasaan Nadine. Gue nggak mau dia merasakan cemburu. Baiklah, Mas. Kalau urusan Mas Atta selesai, langsung ke sini ya. Aku tunggu. Oke. Obrolan kami pun berakhir. Gue pun segera memasukkan kembali handphone gue ke dalam saku celana. Setelah itu, set. Tiba-tiba si cantik meraih pergelangan tangan gue. Kemudian dia berdiri dari posisi duduknya. Lo mau kemana? Tanya gue. Ayo pulang. Tutur dia. Gue pun sedikit tertegun. Dia kayak cewek normal aja, ngajakin pulang. Lo mau pulang? Gue memperjelas. Hehehehe. Dia terkekeh. Itu tandanya iya. Ya udah yuk. Gue ikut beranjak berdiri. Kemudian kita sama-sama kembali ke mobil. Masuk dan segera meninggalkan alun-alun kota. Setelah sampai di apartemen tempat tinggalnya si cantik, kita langsung menuju ke atas. Begitu sampai di depan pintu, si cantik langsung masuk ke dalam. Gue hampir melakukan hal yang sama. Tetapi si cantik kayak mencegahnya. Dia menghalangi pintu apartemen. Gue dilarang masuk sama dia. Lo ngapain? Gue pun kebingungan. Atta pulang. Ucap dia. Pulang? Gue makin kebingungan. Pulang gimana maksudnya? Tanya gue. Nadine. Dia menyebut nama Nadine. Gue awalnya belum paham yang dia maksud. Tetapi kemudian. Maksudnya gue disuruh nemuin Nadine? Hehehehe. Dia terkekeh. Itu tandanya iya. Gue pun langsung terenyuh. Bisa-bisanya dia malah nyuruh kayak gitu. Biasanya kan kalau cewek normal, dia bakal ngelarang suaminya buat nemuin cewek lain. Tetapi kalau dia malah kebalikannya. Apa mungkin karena efek gilanya ya? Dia jeti lain daripada yang lain. Lo nggak apa-apa gue nemuin Nadine? Tanya gue. Hehehehe. Dia lagi-lagi terkekeh. Malahan sambil ngedorong tubuh gue buat ngejauh dari ambang pintu apartemen. Dia kayak bener-bener ngusir gue. Ya udah, gue akan pergi. Makasih ya lo udah mau ngertiin gue. Tutur gue sambil gue elus puncak kepalanya dia. Dia pun terkekeh girang. Gue cabut ya. Lo hati-hati di rumah. Nanti gue akan kesini lagi. Gue pun benar-benar ninggalin dia. Sebenarnya nggak tega sih. Tapi mau gimana lagi? Itu emang kemauannya dia. POV Author. Setelah cantik tak melihat sosok Atta yang berjalan pergi. Ia pun segera menutup pintu apartemen. Ia berjalan menuju ke kamar. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang tidurnya dalam posisi miring meringkuk. Lalu tanpa sadar. Tes. Ujung mata si cantik mengeluarkan sebutir cairan bening. Kembali POV Atta. Mobil gue akhirnya sampai di kawasan rumah sakit. Gue langsung turun, dan langsung masuk ke dalam. Gue segera menuju di mana kamar Nadine berada. Begitu sampai, gue langsung masuk ke dalam. Gue lihat Nadine lagi asik mainan timun di dalam selimut yang ia kenakan. Begitu melihat kedatangan gue, dia kayak terkejut. Dengan gesit ia buang timun tersebut ke tempat sampah. Timun yang sudah terlihat basah. Entah basah karena apa. Mas Atta? Sapa dia. Gue hanya tersenyum kecil sambil berjalan mendekat ke arah dia. Setelah sampai, gue duduk di atas kursi yang disediakan. Kursi yang berada di samping ranjang yang tengah ditempati Nadine.
Kok Mas Atta cepet sampai sini? Katanya lagi ada urusan. Tanya dia. Urusan gue udah selesai. Emang urusan apa sih, Mas? Gue langsung kebingungan mendengar pertanyaan dia. Gue nggak tahu mau menjawab apa. Mas Atta tadi lagi sama si cantik ya? Klek. Gue tertegun mendengar tebakan dia. Tebakan yang benar-benar tepat. Iya, Din. Gue terpaksa jujur. Gue nggak bisa berbohong lagi. Oh. Tanggapan dia cuma kayak gitu sambil berwajah sendu. Gue tahu, dia lagi cemburu. Dan gue sangat mengerti hal itu. Maaf ya, tadi soalnya gue harus jemput dia di rumahnya Pak RT, karena ternyata dari semalam si cantik pergi ke rumah gue yang dulu. Dia nyariin gue. Mungkin karena gue kan kemarin ngabain panggilannya dia. Jadi dia khawatir. Lo nggak marah kan? Enggak, Mas. Jawab dia. Gue tahu dia berbohong. Dia pasti sedikit sebal sama gue. Oh iya, lo mau curhat tentang apaan? Tanya gue buat mengalihkan pembicaraan. Soal ingatanku, Mas. Ingatan? Apa memori lo udah kembali? Gue begitu bersemangat dengan kemajuan kesehatan Neidin. Udah. Tapi hanya berupa potongan-potongan kejadian. Potongan yang seperti apa? Gue penasaran banget. Sepertinya saat aku menghilang, ada orang jahat yang sengaja mengurungku. Mas, apa? Gue terkejut. Mengurung gimana? Entahlah. Yang pasti tiba-tiba aku mengingat. Aku seperti sedang berada di sebuah kamar. Keadaanku masih belum sembuh betul akibat kecelakaan mobil waktu itu. Ternyata aku sedang berada di sebuah apartemen milik seorang laki-laki. Dia menyekapku. Mas, aku nggak dibiarkan pergi dari apartemen itu. Tubuhku diikat, dan awalnya mulutku disumpah pakai gorengan. Tapi jujur, gorengannya rasanya enak banget. Mas, aku sampai lahap memakannya. Tapi setelah habis, aku giliran disumpah pakai kain. Sehingga aku nggak bisa berbicara, atau bahkan berteriak. Pokoknya laki-laki itu jahat banget sama aku. Terang Neidin yang membuat gue tiba-tiba jadi pengen gorengan. Kamu tahu laki-laki itu siapa? Tanya gue. Aku masih belum bisa mengingatnya. Mas, di dalam ingatanku, wajah dia masih samar-samar. Balas Neidin. Haf. Gue pun hanya mampu menghela nafas. Berkali-kali aku berusaha untuk mengingat-ingat. Tapi hasilnya nihil. Kepalaku malah terasa sakit. Jangan dipaksa. Sahut gue. Itu malah akan menyiksa Elo. Din, biarkan ingatan lo muncul dengan sendirinya. Gue yakin, cepat atau lambat, ingatan itu pasti akan kembali. Lagian, lo kan lagi hamil. Lo nggak boleh stres. Lo jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Jaga kesehatan lo, biar D3 dek bayi kita di dalam perut lo tetap sehat. Kita? Sahut Neidin. Dia kayak terkejut dengan kalimat gue. Iya, kita. D3 dek bayi lo dan gue. Terang gue. Apakah Mas Atta masih ingin menganggap janin yang ada di perutku ini adalah anak Mas Atta? Padahal jelas-jelas hal itu sangatlah tidak mungkin. Ucap Neidin dengan sorot mata kesedihan. Hei, walaupun dia bukan D4K daging gue tetap sayang sama dia. Gue bakalan anggap dia seperti N4K gue sendiri. Karena lo adalah istri gue. Jadi gue adalah juga ayahnya dia. Tapi bukankah dia masih tak jelas N4K dari siapa? Apa Mas Atta nggak jijik sama dia? Apalagi mungkin ayahnya yang sesungguhnya adalah orang yang jahat. Tutur Neidin. Tangisnya pun akhirnya tumpah. Gue nggak peduli, Din. Misal ayahnya memang benar adalah orang yang jahat, itu nggak ada hubungannya dengan D3 dek bayi yang ada di dalam perut lo. Dia hanyalah makhluk yang nggak berdosa.
Dan gue harap, lo jangan sampai membenci dia. Lo nggak boleh nyanyain dia. Ucap gue. Tumben dengan kebijakan yang hakiki. Pokoknya lo nggak boleh sedih lagi. Lo nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Lo konsen aja sama kehamilan lo. Jangan yang lainnya. Ucap gue sambil mengelus wajahnya. Gue hapus air mata dia. Dia pun akhirnya bisa tersenyum. Senyuman yang membuat gue tiba-tiba greng. Dan akhirnya, gue pun refleks nyosolin bibirnya gitu aja. Dia membalasnya. Akhirnya kami pun saling berciuman. Hal yang berasa udah lama banget enggak kita rasain. Tapi lagi enak-enaknya kita saling mengkelamuti, tiba-tiba aja. Magoda kak. Kayak ada benda yang jatuh. Suara yang bersumber dari luar kamar. Gue dan Nadine pun refleks menghentikan ciuman kita. Kita langsung melihat ke arah pintu. Pintu yang rupanya sedikit terbuka. Memperlihatkan sekelebatan seseorang yang kayak lagi melarikan diri. Gue pun beranjak. Gue segera berjalan menuju ke pintu tersebut. Gue tengok keadaan di luar. Enggak ada siapa-siapa. Gue hampir kembali masuk ke dalam kamar. Tetapi gue nggak sengaja melihat sesuatu yang tergeletak di lantai. Gue pun memungutnya. Rupanya sebuah tanda pengenal. Dokter Dendi. Dokter spesialis penyakit dalam. Gue membaca kartu tanda pengenal tersebut. Gue menemukan ini di depan pintu. Ucap gue sambil kembali masuk ke dalam kamar. Itu apaan, Mas? Tanya Nadine. Kartu tanda pengenal. Kayaknya pemiliknya bernama Dendi. Dendi? Nadine tampak terkejut.